yang Kau limpah-limpahkan dalam hidup kami. Memampukan kami ada sebagaimana adanya kami pada sore hari ini. Kami datang pada sore hari ini untuk membawa syukur kami lewat nyanyian, pujian, dan sembah kami. Kami terlalu percaya Tuhan, ketika pujian dan penyembahan dinaikkan di tempat ini, Engkau sendiri yang bertata atas setiap pujian umat-Mu. Yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan, bahkan hari-hari yang membutuhkan jawaban Kau berikan jawaban yang tepat. Karena kami percaya kami berpegang pada satu-satunya Tuhan Juru Selamat hidupkan kami. Oleh sebab itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga atas tempat ini, dan biar jiwa kami selalu bersorak-sorai merayakan kebaikan Tuhan. Mari setiap kita yang siap menari, memuji kebesaran Tuhan dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sama-sama kita keras. Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas hidup kita, katakan amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat pertemuan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Dan terima janji akan mengikat. Ku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, setiap kami Tuhan memuji dan menyembah. Dengan iman mengatakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Lihat sekelilingmu, lihat penuh yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey, yang bersuka cita sorangan. Sekali lagi yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Tuhan memberiku dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak lagi. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, mengumpulkan haleluya. Sebelum duduk sama-sama katakan Yesus dahsyat 3 kali 2 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu yang memberikan kami kegirangan setiap waktu.
Dan terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu yang ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk sukacita yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan Yesus
lain nggak tahu Tuhan, tapi Kau yang tahu Tuhan. Terus selidiki Tuhan, terus sampai ke dalam hati, sampai sumsum kami, sampai setiap sel-sel kami memuliakan nama-Mu. Yesus, kami bebaskan diri
setia, yang tidak pernah gagal dalam rencana-rencanamu. Firman-Mu ya dan amin. Engkau menjadikan kami semua sebagaimana yang Engkau rancangkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Sore hari ini semua kami memuji menyembah Engkau di dalam kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Tidak ada satu kuasa pun yang mengintimidasi kami, karena kami tahu Allah kami hebat, karena kami tahu Allah kami kuat, karena kami tahu Roh yang ada pada kami lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kesempatan pada sore hari ini. Kami sudah naikkan tutur kata kami, ungkapan-ungkapan hati, pikiran dan perasaan kami, untuk menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Taruh hati-Mu di hati hamba, taruh pikiran-Mu dalam pikiran hamba, taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba, supaya hamba sampaikan sungguh sumbernya dari kerajaan surga, datang dari isi hati Bapa sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang mendengarkan firman hari katakan amin. Sekali lagi satu tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu untuk kesempatan yang boleh diberikan sebagai satu kepercayaan kepada saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya dikasih waktu cuma 30 menit. Jadi saya senang saudara kalau saya terus terang saja ini. Saya melayani bersama Pak Iksan dan tim memang happy ya. Senang, betul senang. Rohnya bebas semuanya. Wow, dahsyat saudara. Jadi itu juga sedikit banyak memberikan dorongan, semangat yang baru buat saya juga untuk melayani Tuhan. Saya dikasih tema menjadi murid Kristus yang militan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam saya pilihkan ya di dalam 2 Timotius, karena Pak Iksan bilang terserah untuk ayat firman-Nya. Silakan Pak Abraham pilih. Saya kira tidak perlu saya kenalkan diri ya, karena sudah Perlu Pak. Oh perlu ya. Haleluya. Saya pendeta Abraham ya. Abraham di sini. Istri saya ada di sini karena persyaratan datang melayani di sini nomor 1 adalah bawa istri. Jadi saya harus bawa istri. Coba istri saya berdiri dulu. Hai istri. Pokoknya paling cantik di sini. Haleluya. Tidak ada yang seperti dia. Haleluya. Saya orang NTT, darah Alor. Ya, Ibu Gembala di sini saya tidak pernah cerita, katanya juga ada darah Alor juga gitu ya. Jadi ini sesama orang Alor yang saya nggak boleh melakai. Oke. Kemudian saya punya anak 4 orang, yang 2 udah gede. Saya punya cucu juga sudah 2. Haleluya. Gak percaya kan? Seperti baru 30 tahun ya. Amin. Istri saya ini lagi rajin apa nih? Kasih minyak penumbuh rambut ke kepala saya loh saudara. Supaya saya terlihat lebih muda lagi gitu kali ya. Oh puji Tuhan. Saya datang dengan 2 orang pengurus kami. Yang pertama bendahara, ibu bendahara kami. Mantap. Berdiri dulu. Ya. Ini marganya Watimena. Wih. Ya, makanya tadi saya tanya. Suami Mbak Dewi ternyata Watimena juga. Makanya saya bilang itu di belakang Watimena semua. Ya, yang satu juga Watimena itu saya sama istri lagi mempersiapkan beliau untuk menjadi wakil gembala saya. Asik. Berdiri dulu lah. Ya. Kulit kita nih kalau nggak begini nanti nggak kelihatan. Beda sama Pak Iksan. Puji Tuhan. Ya, ini anak bungsu saya nih. Nah, namanya Yobel.
Makanya nggak bisa dikendalikan. Tahunnya merdeka terus gitu kan. Tahun Yobel itu kan tahun pembebasan. Tahun ke-70 ya. Puji Tuhan, kita langsung ke kebenaran firman Tuhan. Saya pilihkan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 1, 2, 3 dan 4 ayat ya. 4 ayat. Maaf saya tidak menggunakan PowerPoint ya, saya hanya dengan membawa catatan. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema yang Bapak Gembala berikan kepada saya, menjadi murid Kristus yang militan. Sudah dapat? Baik, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mulai dengan cerita begini. Saya punya keponakan, itu tentara. Beberapa orang tentara, ada yang perwira, ada yang tamtama, ada yang paketnya sersan itu. Dan kemudian saudara, saya tertarik untuk satu ketika berbicara dengan mereka, menanyakan kepada mereka apa saja yang mereka pelajari, apa saja yang mereka dapatkan ketika mereka ada di dalam masa pendidikan sebelum mereka menjadi tentara-tentara yang hebat. Menurut saya itu hebat saudara, karena ada ponakan saya yang jalurnya akmil perwira, dan dia sempat kemarin dia pernah menjadi komandan batalion 33 Kopassus, kemudian menjadi Wadan Grup 3 Kopassus, kemudian menjadi kepala penerangan Kopassus, dan sekarang dia sedang menjadi asintel di Kodam Mula Warman. Saya bertanya kepadanya beberapa hal terkait tentang ketentaraan saudara. Beliau atau dia menceritakan kepada saya bahwa ternyata sebuah militansi itu memang hal yang sangat penting, akan tetapi tidak didapatkan melalui latihan-latihan fisik, saudara. Ya, tidak didapatkan melalui latihan-latihan fisik. Kalau kita melihat tentara, pasti yang pertama kita nilai adalah dari apa? Pakaiannya, betul ya? Mungkin baretnya, lorengnya, kemudian sepatu boneng ya, kata orang situ ya, sepatunya namanya sepatu boneng. Kemudian mungkin kita lihat dari fisiknya yang tinggi tegap barangkali. Kemudian kita melihat rambutnya yang cepak, lalu kita bilang itu tentara, saudara. Kalau ponakan saya dibilang begini, itu bukan nomor 1. Itu tampilan luar, tampilan fisik, tetapi itu bukan yang menjadi sesuatu yang diandalkan di dalam dunia ketentaraan, saudara. Ada hal lain yang mereka dapatkan untuk menjadikan mereka seorang tentara yang tangguh, yang hebat, yang bisa nantinya diandalkan oleh bangsa ini, saudara. Apa itu, saudara? Ternyata hal militansi itu mereka dapatkan melalui pendidikan di ruang kelas, saudara. Mereka didoktrin. Tidak hanya mereka belajar bagaimana mereka punya fisik harus kuat, mereka berlatih terus dan berlatih. Tidak hanya mereka belajar untuk memegang atau memanggul senjata untuk bisa digunakan dengan baik pada waktu mereka berperang. Tetapi saudara, ada hal yang lebih penting dari semua itu, adalah bahwa mereka harus dibangun militansinya, saudara. Mereka harus dibangun semangatnya, kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya sana, saudara. Ini bukan hal yang main-main, kata ponakan-ponakan saya tentara ini, saudara. Karena mereka tentara, saya yakin bahwa apa yang mereka katakan itu dari apa yang mereka alami, sehingga itu adalah sesuatu kebenaran, saudara. Ternyata di kelas itulah mereka diajarkan bagaimana cara mereka harus menjaga bangsa ini, bagaimana cara mereka harus mempertahankan setiap jengkal tanah kita, tanah Indonesia. Bagaimana mereka harus tahu, didoktrin bahwa tanah itu adalah darah mereka, bukan sekedar tumpah darah, tapi tanah itu adalah nyawa mereka. Tanah
sedemikian rupa sehingga saudara tidak diragukan lagi bahwa tentara itu adalah penjaga daripada bangsa ini. Setiap jengkal tanah kita adalah perjuangan mereka. Setiap jengkal tanah Indonesia adalah yang mereka perjuangkan sampai berdarah-darah, bahkan sampai mati, saudara. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan ini dalam tentunya konteks sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita. Tapi supaya tidak salah memahami, saudara. Karena kalau kita bicara militan itu, saudara kalau baca kamus atau saudara lihat di Google, militan itu juga identik dengan kekerasan, saudara. Kita bicara dalam konteks murid Kristus. Amin. Amin. Ya, murid Kristus. Militan itu, saudara, adalah kelompok atau orang. Ya, saya kasih tahu secara lengkap berdasarkan yang saya baca, supaya saudara nanti kita ada pembandingnya, ada pembedanya. Militan adalah orang atau kelompok yang sangat aktif, agresif dalam pergerakan mendukung satu tujuan dan seringkali atau tidak jarang menggunakan senjata atau cara-cara kekerasan. Ya, mungkin sudah pernah dengar kalimat militan bersenjata. Banyak sekali, saudara. Ya, banyak sekali. Kalau militer yang bersenjata dan itu merupakan kelompok yang dipersenjatai oleh negara, itu pasti resmi. TNI misalnya, itu biasanya resmi. Mereka dididik untuk apa? Membunuh atau dibunuh demi memperjuangkan negara kita tetap menjadi sebuah negara kesatuan yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, tidak demikian dengan militan dalam konteks murid Kristus. Kenapa begitu, saudara? Karena kita tidak dipersenjatai, betul? Sederhana saja. Kita tidak dipersenjatai. Kita punya senjata, tapi senjata kita bukan yang secara fisik dapat kita gunakan untuk membunuh orang. Karena sesungguhnya militansi Kristen, militan dalam kekristenan itu tidak diajarkan bahwa kita punya musuh. Musuh kita cuma satu, setan. Betul? Jangan sampai manusia kita anggap musuh juga. Karena itu kita perlu mempelajari ini sebaik-baiknya. Jangan kita salah mengerti. Militan dalam konteks Kristen, mungkin dalam konteks agama, ada agama yang menggunakan, saudara. Betul ya? Ada agama yang boleh angkat pedang dalam menyiarkan atau menyebarkan agama mereka. Bila perlu, dan kita tidak jarang di negara kita menyaksikan bagaimana hal-hal yang sifatnya kekerasan dianggap lumrah, ya, dianggap wajar di dalam hal menyebar agama. Tapi sekali lagi, tidak demikian dengan kekristenan. Murid Kristus tidak diajar untuk membunuh dalam pengertian secara fisik, menghilangkan nyawa orang. Sebaliknya murid Kristus justru diajarkan untuk apa? Menyelamatkan orang. Amin. Menyelamatkan orang. Ini yang harus kita pahami. Dan kita tidak menggunakan kekerasan. Karena kalau sekali lagi, kalau saudara baca pengertian tentang militan di dalam baik dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun yang sudah bisa baca, sudah temukan di Google dan lain-lain, sudah dapatkan di sana bahwa militan itu identik dengan kelompok yang tidak jarang menggunakan senjata atau kekerasan. Pasti ada kalimat itu. Saya sudah buka beberapa pengertian tentang militansi yang dimunculkan di Google bahkan, itu ternyata demikian. Ada unsur kekerasan yang lengket di dalam penjelasan tentang militansi itu. Nah, ini dia, saudara. Jadi kita berbeda. Kenapa kita berbeda? Sekali lagi, saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memperjuangkan keselamatan orang lain, untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi orang lain, tidak dengan senjata. Kalau saudara sepakat dengan saya bahwa kita punya senjata, senjata kita adalah firman Allah. Amin. Senjata kita adalah firman Allah, bukan senjata yang secara fisik supaya jumlah orang Kristen bertambah, supaya agama Kristen menjadi besar.
ingat baik-baik bahwa Kristus tidak datang mendirikan agama. Amin. Kristus bukan beragama Kristen, jangan salah. Kristus hanya datang untuk mendirikan gereja. Dan gereja adalah orang-orang yang mendengarkan perkataannya, kemudian mengerjakan perkataannya dalam keberlangsungan hidup. Ya, mulai dari awal Kristus datang sampai hari ini tetap sama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya tambah militan dengan saya tambahkan di belakangnya akhiran si, akan bunyinya menjadi militansi. Militansi itu begini saudara pengertiannya. Sikap teguh pada prinsip. Ya. Kita harus jadi murid Kristus yang militan. Ya. Amin. Militan, tidak boleh tidak. Nah, militansi itu punya pengertian begini. Sikap teguh pada prinsip. Sikap teguh pada prinsip yang menjadikan kita tangguh dalam berjuang. Dalam perjuangan kita menghadapi berbagai tantangan kesulitan apapun itu, kita akan tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. Saudara, militansi itu biasanya membuat orang itu menjadi kuat. Tantangan apapun, ketika dia punya sebuah militansi dalam dirinya, jadi itu sikap ya, keputusan hati, ketetapan hati. Dan itu ternyata ketika saya bertanya kepada anak-anak saya, ponakan-ponakan saya ini yang jadi tentara, itu didapat di kelas, saudara. Mereka diajar untuk menghadapi tantangan itu harus bagaimana. Harus tetap semangat, harus tetap gagah, harus tetap kuat. Apapun itu tetap hadapi, jangan pernah menyerah. Saya ingat tadi pagi di gereja saya baru sampaikan di tempat yang saya gembalakan. Saya baru sampaikan tentang tentara Jepang, saudara. Tentara Jepang itu militansinya luar biasa. Mereka dibentuk sedemikian rupa sampai mereka betul-betul berpegang teguh pada doktrin yang diajarkan kepada mereka. Apa itu, saudara? Kalau yang lain mungkin sama, tapi ada satu yang membedakan. Namanya harakiri, saudara. Mungkin saudara pernah dengar. Harakiri itu lebih baik pulang tanpa nyawa daripada harus pulang dengan malu. Mereka didoktrin sedemikian rupa sampai kalau mereka pada saat berperang dan mereka kalah, maka harus wajib, doktrinnya wajib bunuh diri, menghilangkan nyawa mereka sendiri. Jadi kalau tentara Jepang zaman itu, ketika mereka berperang dan mereka kalah, mereka lebih baik ambil samurai masing-masing, mereka membunuh dirinya, menikam perutnya sendiri, daripada mereka harus pulang dalam kondisi mereka malu. Itu tidak diajarkan pada saat mereka terjun payung, saudara. Itu tidak diajarkan pada saat mereka sedang apa? Jalan dengan tangan putusan di apa? Jarak. Itu tidak diajarkan di sana, saudara. Itu memang latihan fisik. Tapi ada yang di dalam. Pernah saya bilang gini, percuma kita bisa menembak secara benar, percuma kita punya fisik gagah, kalau kita menjadi seorang penakut. Pada saat hendak berperang, kabur. Pernah, saudara, tadi pagi saya ceritakan di NTT. Kalau saudara yang pernah naik ferry di NTT itu ada daerah namanya Bolok. Bolok itu daerah yang cukup jauh dari kota Kupang, saudara. Dan pernah ada kejadian di sana. Ada tentara yang melarikan diri dari Timur sampai dia menghindari. Jadi cari sama batalionnya, dicari dan tidak ketemu, saudara. Ternyata suatu saat ketemu, dia sudah menjadi seorang kepala desa. Dan saudara tahu, batalionnya ini, orang-orang atau tentara-tentara yang sudah mencari dia ini, menunggu timing yang tepat. Timingnya adalah pada saat ulang tahun beliau buat pesta, dan pada saat mau apa itu, bakar lilin perayaan ulang tahunnya itu, tiba-tiba listrik mati. Listrik mati itu hanya dalam hitungan 3 detik. Ces, 3 detik kemudian listrik menyala lagi, orang udah tergantung di atas. Si kepala desa ini udah tergantung di atas.
hanya dalam hitungan 3 detik. Begitu cepatnya mereka bekerja. Tidak ada orang yang tahu pada mereka sudah ada di dalam pesta itu, tidak ada orang yang tahu. Hanya dalam hitungan 3 detik. Sudah tergantung. Listrik nyala lagi, sudah tergantung orang. Saudara, itu akibat dari apa sekarang? Sesuatu yang ditanamkan, doktrin yang diturunkan, ditanamkan kepada mereka itu begitu kuat. Dan tidak boleh ada yang melangkahi, tidak boleh ada yang melawan itu. Harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dan itu harus menjadi sebuah ketetapan hati. Mereka harus berpegang teguh pada semua yang diajarkan kepada mereka, dan itu berdampak saudara. Kalau tidak taat itu tentara berat, keras. Saya tidak tahu. Kalau kita tidak taat, apakah kita juga dihidupkan Tuhan? Saya punya keyakinan tidak, saudara. Amin. Tidak seperti itu. Militansi dalam kekristenan itu kita tahu bahwa tidak demikian. Karena Kristus yang mengasihi kita, dalam banyak cerita Alkitab kita juga sudah pernah pasti memahaminya. Ada sekitar 70 murid, ya, tambahan di luar 12 murid yang ini, itu pernah mengalami mundur dalam pelayanan. Dan dalam sejarah yang saya baca, itu diantaranya adalah Markus, penulis Alkitab. Itu diantaranya adalah juga Lukas, penulis Alkitab. Mereka mundur, saudara, karena mulai gelisah, takut dengan apa yang akan terjadi berdasarkan yang Yesus katakan. Ini yang menjadi pembedanya. 12 murid itu tidak mundur selangkah. Mereka tetap bersama-sama dengan Kristus. Apapun yang terjadi, saya tetap bersama-sama dengan Kristus. Apapun yang terjadi, saya akan tetap mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, ini kegiatan. Kalau kita perhatikan kegiatan-kegiatan yang terjadi hari-hari ini, saudara kekristenan, bagaimana kita bergerak untuk membekali orang-orang, anak-anak Tuhan, supaya tetap teguh, berpegang teguh pada prinsip-prinsip kekristenan yang kita ajarkan, yang diterima dalam gereja, saudara. Ya. Ini saya bersyukur karena saya juga ada bersama Pak Ihsan hari-hari ini kemana-mana, saudara. Baru beberapa kali saya ikut, tapi saya tahu pelayanan Pak Ihsan ini sangat padat. Saya baru ikut 2 atau 3 tempat, saya merasa kagum. Kenapa? Karena ada banyak kesaksian yang bisa saya sampaikan bahwa pelayanan ini justru memberikan satu pengharapan bagi gereja. Menurut saya seperti itu. Saya melihat pelayanan-pelayanan sedang dikerjakan oleh gembala saudara di sini, dan hari ini saya boleh merasa bersyukur dalam beberapa kesempatan terlibat. Ini adalah pengharapan bagi gereja, bagi masa depan gereja. Tidak semua orang punya panggilan seperti ini, tetapi ya saya tahu visi kita masing-masing, tetapi yang punya panggilan seperti ini membutuhkan militansi yang tinggi, saudara. Tidak main-main, tidak gampang, saudara. Ya, terakhir saya ikut ke Tegal, dan puji Tuhan di sana saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ada yang dimenangkan itu, ya, dimenangkan itu, ya, tidak main-main, saudara, karena memutuskan untuk lepas, minta dibaptis dan tidak mau orang lain baptis, Pak Ihsan yang baptis. Harus ada Pak Ihsan yang baptis. Ya, betul-betul merasakan kasih Tuhan. Ya. Saya tahu pelayanan ini butuh militansi, dan militansi itu adalah ketetapan hati, keputusan ada di dalam sana, saudara, sehingga tidak mudah dipengaruhi. Apapun tantangannya, apapun resikonya, harus kita hadapi, dan tidak boleh kita berkata bahwa saya tidak bisa. Kita tidak boleh menyerah. Saudara, mari kita lihat dulu bacaan kita supaya saya cepat. Tuhan ingin kita memiliki militansi sebagai murid-murid Kristus. Kenapa? Karena Tuhan mau yang pertama kita menjadi kuat. Amin. Orang Kristen harus menjadi kuat. Kuat di dalam apa? Kuat di dalam imannya, saudara. Kuat di dalam ketahanan
mau supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, maka ada hal yang perlu kita pelajari. Mari kita lihat ayat kedua. Apa yang telah engkau dengar daripada Rasul Paulus menasihati Timotius, muridnya yang kira-kira baru umur 17-18 tahun sudah jadi seorang gembala, saudara. Masih muda, dan kalau saya perkirakan hidupnya menjadi 80 tahun umurnya, maka dia akan hidup kira-kira menjadi seorang gembala dengan usia pelayanan 60-65 tahun. Dia akan hidup, saudara. Dan itu waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, saudara. Dan di dalam waktu yang sangat lama itu ada banyak tantangan yang bisa menggoyahkan dia. Di dalam kekristenan dia, di dalam mengikut Kristus, dia bisa menjadi goyah ketika ada tantangan, ada persoalan yang datang, ada rayuan-rayuan dunia yang mendatangi dia. Dia bisa saja goncang dan meninggalkan pelayanannya. Makanya Rasul Paulus menasihati Timotius yang masih muda ini. Apa dia bilang? Belajar pada gurumu, belajar pada hamba Tuhan yang mendidikmu, belajar pada gembalamu. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan sebagai pengajaran-pengajaran yang sumbernya adalah Alkitab, tangkap itu, saudara. Pegang itu, dan jangan anggap sepele itu, saudara. Saya ini kalau saudara tidak diberkati, saudara merasa tidak diberkati dengan Pak Gembala, saudara rugi. Karena saya gembala sidang, tapi saya merasa diberkati dengan pelayanan Pak Isan. Betul-betul. Saya nggak buat-buat di sini, saudara. Saya betul-betul merasa diberkati. Pengetahuan saya bertambah dalam banyak hal, saudara. Khususnya dalam Islamologi, ya. Saya tidak menjelaskan itu di sini. Maksudnya saya ingin katakan bahwa pengetahuan saya bertambah, sehingga saya punya keberanian hari ini untuk berbicara dengan orang yang tidak seiman dengan kita, bagaimana berjuang untuk menyelamatkan mereka, saudara. Tidak gampang. Sekali lagi, saudara mau kuat, belajar. Harus mau belajar. Kenapa, saudara? Alkitab bilang umatku binasa karena tidak punya pengetahuan, tidak mengenal Allah, tidak punya pengetahuan yang baik, yang benar tentang Allah. Saudara harus belajar. Yang kedua atau yang ketiga, ini saudara biasanya ditakuti oleh hamba Tuhan. Apa itu? Mau menderita, saudara. Coba saya tanya berapa kali kita mau menderita. Itu tidak ada yang kata. Berapa banyak kita mau menderita, saudara? Tapi mungkin saya tidak mau angkat tangan, karena saudara tahu saya tidak mau menderita. Tapi tahukah saudara bahwa saudara dan saya baru layak menjadi murid Kristus kalau kita mau pikul salib, saudara. Menyangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri itu sebuah penderitaan, saudara. Ya. Saya harus meninggalkan sesuatu yang membuat saya senang, bahagia dengan masa lalu saya. Saya harus tinggalkan itu sesuatu yang sangat menyiksa saya, saudara. Tetapi itu sebuah keharusan. Menderita, ya, dalam hal ini adalah menderita karena Kristus. Amin. Amin. Menderita karena keputusan untuk ikut Kristus itu sebuah militansi, saudara. Walaupun menderita, walaupun kurang, saudara tetap mau melayani, saudara tetap mau beribadah. Itu sebuah keputusan yang menandakan bahwa kamu punya militansi. Jadi murid Kristus harus begitu, saudara. Kalau di tempat saya biasa sendiri-sendiri sedikit, ada bendahara di sini. Saya biasa bilang gini, hujan rintik-rintik saja sudah cukup untuk membuat kita berkeputusan, berketetapan hati. Tidak ke gereja dulu, minta pandu. Yes. Ini benar-benar. Ya. Hal sederhana, hal kecil, tapi ingat, manusia terangkutnya di batu besar apa batu kecil? Kecil. Kalau batu besar saya jalan, oh itu ada batu, pasti saya menghindar, betul? Karena kelihatan. Batu kecil, saya mungkin anggap cuma sekali gak ke gereja. Saudara nggak tahu sekali itu ada berkat yang luar biasa sebetulnya. Tuhan sediakan melalui pemberitaan buat saudara. Tapi saudara nggak mau ke gereja, selesai di situ. Saudara tidak dapat orang yang ke gereja. Dapat. Ini hal sepele, betul ya, saudara? Ya. Ingat itu, saudara. Menyangkal diri itu sebuah penderitaan. Wah, saudara, saya dengan istri ini
Menurut saya ini ceritanya ajaib, saudara. Saya dengan istri dalam bertemu itu menurut saya ajaib. Bisa bertahan sampai 26 tahun ini. Saya sudah berkeluarga 26 tahun. Pak Iksan udah tahu berapa orang, lebih dari 30 kan. Ya. 29 ya, lebih 3 tahun. Itu menurut saya sesuatu yang ajaib. Pengurus gereja saya tahu, kalau saya bisa mengembalakan sampai hari ini, itu sebuah keajaiban. Tidak main-main, sebuah keajaiban. Tapi saya tahu, saya harus punya keteguhan itu. Saya harus punya sikap. Saya harus punya militansi. Kalau tidak itu berbahaya, saudara. Ya. Sedikit saja kita bisa meninggalkan pelayanan, tapi Tuhan menolong sehingga hari ini kita masih ada. Yang berikut, saudara. Yang berikut kita lihat di ayat yang ke-4. Kalau tadi ayat yang ketiga, ikut menderita sebagai apa? Sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Yang keempat apa? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan hal-hal penghidupan, saudara. Tadi pagi saya sedikit mengkritisi jemaat yang saya gembalakan. Begini, tahun 2009 saya diundang melayani di Sulawesi Utara 14 hari, Pak. 14 itu siang seminar, malam khotbah. Dan kemudian setelah saya pulang diundang lagi KKR di sana dan lain-lain. Saudara tahu kisahnya sangat, saya bilang ajaib, benar-benar ajaib. Waktu saya mau berangkat, saudara, saya hanya punya tiket pesawat dan uang 30.000 rupiah. Saudara, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, saya kemudian berpikir, saya mau menolak pelayanan. Tiket sudah ada pun, saya mau menolak. Kenapa? Karena saya beranggapan tidak adil ini. Ini nggak bagus. Harusnya saya bisa menyediakan kecukupan bagi istri saya sebelum saya berangkat. Tapi itu awal, saya baru setahun mengembalakan, dan saya belum punya gereja gedung, saya masih ngontrak, saudara. Saya masih ngontrak gedung. Saya berangkat selama 14 hari, saya melayani di sana dan istri hanya saya tinggalkan uang 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Kalau saya ceritakan sebetulnya sedih, tetapi saya tahu bahwa itu adalah tantangan buat saya membangkitkan keteguhan hati dalam diri saya. Bahwa saya harus berangkat, saya harus melayani. Saya pergi sudah 14 hari, saya melayani. Waktu itu saya belum punya anak perempuan. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya nggak minta apa-apa. Saya nggak dikasih. Orang di Manado kalau kita habis KKR malam, seluruh persembahan, itu seluruh persembahan itu punya hamba Tuhan yang melayani. Jadi saya berkhotbah, seluruhnya buat saya tolak. Tidak satu pun saya ambil. Istri saya juga punya saya. Tidak satu pun amplop saya ambil. Di 14 hari itu, siang satu amplop, malam satu amplop, itu tebal-tebal. Saya tidak ambil sama sekali. Sama sekali saya tidak. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya tidak ambil. Saya hanya mau minta kasih saya anak perempuan. Gitu. Kasih saya anak perempuan. Saudara, Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih saya anak perempuan. Anak saya itu lahir tanggal 14, tapi 14 Desember. Tapi 7 hari, bukan, 8 hari sebelum anak saya lahir, gereja ditabis dulu. Artinya saya ditabis pendeta. Kemudian anak saya begitu berusia 1 tahun, saya dapat tantangan tentang anak perempuan. Anak perempuan saya ini, kalau dalam keluarga saya ini, maaf, saya cerita sedikit ya, Pak. Dalam keluarga saya ini anaknya lebih banyak anak laki-laki. Bahkan ada bapak Pak Le itu yang anaknya tidak ada perempuan, semuanya laki-laki. Saya sendiri, kakak beradik itu laki-laki, tadinya 5 laki-laki, 4 perempuan 1, menjadi 6. Tuhan kasih tambah 1 perempuan adik saya. Di dalam rumah tangga saya sendiri itu anak laki-laki 1, 2, 3 laki-laki semua. Nah sekarang saya mau minta anak perempuan.
Itu yang menjadi, yang saya ceritakan tadi benar, itu yang menjadi harapan saya dan permintaan saya. Lalu saya tidak mau apa, kasih anak saya perempuan. Dan akhirnya Tuhan kasih anak perempuan, tantangannya luar biasa, saudara. Umur 2 bulan istri saya ada pendarahan, saudara. Kandungan. Umur 3 bulan tuh udah stop tuh, darah mengalir terus. Nah istri saya itu orang nggak pernah mau berhenti, mau diam, kerja terus. Ya bersih-bersih rumah, nyuci piring, nyuci pakaian, segala macam. Kami masih tinggal di Warakas itu. Waktu itu. Terus seperti itu. Dan pendarahan itu tidak berhenti. Sampai ketika berusia 6 bulan saya bilang, kita ke dokter, saya pilihkan rumah sakit apa di Sudan, Royal Progress. Di situ kebetulan dokternya Arab, dia bilang begini, Bu, ini 6 bulan, sudah nggak bisa lagi karena ada adik-adik untuk jalan keluar. Dia bilang ini sudah nggak bisa lagi untuk normal, udah paten ini. Jadi siapkan untuk operasi di usia 8 bulan nanti. Kami siapkan saudara untuk operasi itu. Saya berdoa terus sama Tuhan, tidak berhenti-berhenti. Saya berdoa terus sama Tuhan. Istri saya juga demikian. Dan akhirnya pas kami mau operasi, dokter bilang, dokter berteriak kaget. Dia bilang bahwa, Bu, nggak usah operasi. Ini tunggu lahir normal aja. Tapi pendarahan nggak berhenti, saudara. Pendarahan tetap. Tapi ayahnya sudah naik. Jalan terbuka untuk lahir sudah. Dan akhirnya singkat cerita anak saya lahir tanggal 14 Desember. 5 hari sebelum lahir saya ditabis pendeta gereja yang saya litis ditabis menjadi sebuah jemaat. Lalu saudara, kurang lebih menjelang usia 1 tahun anak saya ini sakit. Dehidrasi dan sudah seperti istri saya bilang seperti lele goreng. Udah kaku bengkok seperti itu saudara. Semua pada nangis, pengurus jemaat semua pada nangis. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sembuhkan anak Bapak Gembala, sembuhkan tuh, semua menangis di kaki Tuhan. Saya pulang dari pelayanan dengan santainya, saya angkat anak itu dengan satu tangan. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau mau ambil, ambil saja. Tapi jangan engkau pikir kalau engkau ambil ini anak saya berhenti melayani engkau. Saya akan tetap melayani engkau. Saya tahu itu keputusan, itu sikap, itu militansi seorang murid Kristus. Apapun yang terjadi, maksud saya begitu. Ya. Apapun yang terjadi, penderitaan seperti apapun engkau berikan kepada saya akan tetap setia melayani engkau. Anak itu dipulihkan Tuhan, tetap kami bawa ke dokter. Dokter bilang begini, harusnya setengah jam yang lalu anak bapak sudah meninggal. Lalu saya bilang, saya pendeta rumah sakit Islam Cempaka Putih. Saya pendeta. Begitu tahu saya pendeta, perawat-perawat yang terbaik itu dipanggil. Ini ada pendeta, tolong diurus. Saya cepatnya, urus cepat, dapat kamar cepat dan lain-lain. Semua singkat cerita, pengobatannya jalan dengan baik. Anak saya sehat. Anak perempuan saya sedikit manja sama dia. Dokter pun saya tidak. Saya bilang dokter yang terbaik di sini siapa? Kasih ada dokter ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini dengan gelar-gelar di belakangnya sampai banyak. Tapi saya pilih satu profesor. Saya mau anak saya profesor yang tengah itu. Sombong dikit gitu ya. Saya mau anak saya bertemu saja 800.000 waktu itu Pak. Bertemu aja. Sekarang nggak tahu berapa. Cuma bertemu tatap muka ngobrol aja pada waktu itu 800.000. Itu kesaksian saya bagaimana Tuhan menolong. Tidak cukup itu. Begitu anak saya berusia 1 tahun saudara, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk bangun gereja. Jadi dia tabis, dia umur di tanggal 14 dia ulang tahun, tanggal 28 saya pentabisan gedung gereja. Saya tahu tadi kita pujian yang kita harga yang harus kita bayar itu tidak murah. Harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang murid Kristus yang layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, untuk menikmati kuasanya, untuk menikmati penyertaannya itu tidak mudah. Itu harga yang mahal, tetapi kita harus bayar. Menjadi murid Kristus yang militan itu tidak mudah sekali. Pembentukannya tidak bicara fisik, supaya saudara menjadi seorang hamba Tuhan yang gagah, supaya saudara menjadi hamba Tuhan yang terlihat cantik, terlihat bagus. Dulu saya melayani di satu gereja kecil, kami undang seorang pendeta yang besar. Saya bilang sama ibu gembala, buat jangan takut, orang yang punya mimpi besar pasti akan dapat yang besar. Undanglah hamba Tuhan yang besar.
ikannya banyak saudara, saya lupa waktu itu. Kemudian, wah dia minta ini itu, pokoknya kami harus siap. Yang terakhir saudara, wow, karena harus ada televisi Pak, harus ada tayangannya, jadi harus di make up. Ini laki-laki loh, harus di make up, pokoknya harus tampil di TV itu bagus. Tidak masalah, sentuhan-sentuhan yang seperti itu baik saudara. Tapi ada hal yang harus kita pikirkan dulu, kita berhati-hati di sini. Karena bisa saja kita masuk dalam jebakan-jebakan yang menghilangkan atau mendegradasi kualitas daripada militansi seorang hamba Tuhan. Ingat ini, harus berhati-hati. Terakhir, satu ketika saya jalan dengan istri. Orang di kota Membagu, Bolang Mongondo, itu menceritakan kepada saya bahwa di sana itu penduduknya mayoritas muslim. Saya KKR, katanya 6.000 orang akan datang. Siap! Saya bilang gitu. Semua sudah disediakan. Waktu saya mau terbang, dari sana telepon. Pak, sudah mau terbang? Sudah. Saya sudah di bandara. Kami siap berangkat. Mau kemana? Ke Manado. Ya dari kota Membagu mau ke Manado. Berapa jam perjalanan? Katanya bisa 3 jam perjalanan. Waduh! Coba kamu hitung. 3 jam dari kota Membagu sampai Manado. Balik lagi 3 jam, 6 jam. Masih kalau ajak saya makan di Manado, putar lagi, bisa jadi 8 jam sudah berjalan. Coba kamu pakai itu. Waktu itu pakai keliling tuh, pulang Manado. Tidak usah jemput saya, keliling. Doakan. Urapi seluruh kota, seluruh sudut-sudut kota diurapi, didoakan. Minta Tuhan lawat kota itu. Saya bilang gitu. Lah nanti Bapak gimana? Udah gak usah pusing. Saya bilang gitu. Lah makan Bapak gimana? Gak usah pusing. Nanti perjalanan Bapak dari Manado ke kota Membagu gak usah pusing. Saya bilang itu sama mereka. Waduh, mereka tidak terbiasa namanya. Mereka terbiasa memperlakukan hamba Tuhan itu high class. Saya bilang gak usah, tetap usah. Akhirnya singkat cerita, saya terbang sampai Manado. Mereka tidak tahu kalau saya sudah hubungi, karena istri saya orang Manado, mamanya. Saya sudah hubungi ipar-ipar yang di sana siapkan kendaraan. Saya bawa sendiri mobil sama istri. Sampai di sana, saya masuk di alun-alun, mereka tidak tahu kalau saya sudah sampai. Saya tidak mau pergi ke tempat yang mereka siapkan, saya pergi ke rumah opanya, istri saya tidur di sana. Datang pendeta-pendeta bilang begini, Pak, tolong Pak, ini panitia sudah siapkan tempat. Ayo, kita harus di hotel. Kemarin malam Pak Gilbert malam pertama, dia tidur di hotel. Bapak sekarang Pak Gilbert sudah pulang, Bapak mau pakai ruangan ini. Bapak mau pakai ruangan ini. Saya bilang begini sama mereka, terima kasih, saya bukan tidak mau. Saya ini kalau soal tidur, di tikar pun jadi, di tanah pun jadi, apalagi di hotel, pasti jadi. Tapi saya buat alasan nanti saya nggak bebas. Saya mau di rumah saja supaya saya lebih bebas, bercakap-cakap dengan istri dan keluarga. Saya mau cari tahu kondisi sebelum saya naik di mana. Saya bilang gitu. Kalau saya terkurung di hotel, saya nggak keluar, saya nggak bicara dengan orang, saya belum tahu apa-apa tentang kota Membagu pada waktu itu. Dan akhirnya puji Tuhan, saya buat seperti itu saudara, dan mereka oke, mereka mau. Dan sejak saat itu saudara, saya mendengar ada banyak sekali yang berubah di sana. Kenapa saudara? Ini penting. Sulit saudara, sulit cari orang mau menderita, orang mau susah saudara. Sulit cari pelayan-pelayan Tuhan yang punya militansi, yang teguh pada prinsipnya. Apapun yang terjadi, saya tetap akan melayani Tuhan. Sakit pun saya akan tetap melayani. Hujan turun pun saya akan tetap datang. Ada ibadah saya akan melayani. Apapun yang terjadi, saya tetap akan melayani. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan kepada saudara dalam kesempatan yang bagi saya indah. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Boleh saya minta pemain musik kita nyanyikan satu lagi. Ya, kita nyanyikan sekali Yesus, tetap Yesus ya.
Mari kita bangkit berdiri. Ya, mari kita mengira diri. Nyanyikan dari awal dalam segala keadaan. penyampaian pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Supaya firman itu betul-betul mendarat di hati kami secara sempurna sebagai benih yang akan bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik sampai berbuah lebat. Tuhan memberkati seisi gereja ini, Bapak Gembala, Ibu dan seluruh pekerja, juga jemaat Tuhan yang ada. Biar kami semua menjadi murid-murid Kristus yang militan. Sebagai gereja yang militan di akhir zaman ini, untuk menyatakan
Biasanya kita juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kepada yang bertugas, saya persilakan maju ke depan. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar, menegur, bahkan mendidik setiap kami. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Terima kasih juga untuk berkat Tuhan sepanjang minggu perjalanan hidup kami. Biar apa yang kami tabur ini Tuhan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda dalam usaha, pekerjaan, studi, usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Kami terlalu percaya Tuhan buat kami berhasil, bahkan beruntung. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkekurangan di antara kami. Kami semua diberkati Tuhan. Mari setiap kita yang siap memberi persembahan dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu tanggal 18 Mei 2025. Kami seluruh gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Gembala Sidang, Pelayan Tuhan dan Sidang Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Abraham Seli SPH. Oh, bukan MPH, nggak boleh. Terima kasih banyak Pak untuk penyampaian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, pelayanan dan keluarga. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan, selang, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther atau pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi nama-nama yang tertera di belakang saya. Selamat ulang tahun. Kadonya nanti di akhir bulan. Tuhan Yesus memberkati ulang tahun kelahiran Bapak Ibu dan ulang tahun pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin Gereja JKI BTP mengadakan rumah doa di setiap hari Jumat jam 7 malam di lantai dasar di bawah. Dihimbau kepada seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat untuk dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut. Hari Jumat jam 7 malam ya, jangan lupa tetot. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung, diakonia, pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain, silakan mentransfer ke rekening gereja. Jangan ada yang ketinggalan nolnya Bapak Ibu. Atas nama JKI Bethlehem Tanjung Priok. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, gereja punya operasi, dapat menghubungi Ibu Esther. Diantar gratis Bapak Ibu, asal jangan sampai ke Kelapa Gading bayar ongkosnya ya. Apalagi ke rumah Bapak Abraham, ongkosnya 2 kali lipat. Puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk dapat hadir kembali minggu depan di tanggal 25 Mei 2025 di jam yang sama di tempat ini. Pengumuman tambahan tanggal 29 Mei kita akan ada ibadah kenaikan di tempat ini di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, izin Pak Pendeta Abraham pinjam sebentar istilah tema hari ini, menjadi murid Kristus yang militan. Sebelum gereja saya baca ayat Kisah Rasul 4 ayat 31. Sebetulnya ini Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31 itu judulnya doa jemaat. Begitu dikotbahkan militan, wah ini doa yang militan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dan berani. Jadi kebetulan militansi dimulai juga dengan doa. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, kita doa yuk dengan militan supaya yang goyang tempatnya, bukan kakinya. Lama banget, kakinya mulai goyang-goyang. Kita berdoa, kita bicara sama Tuhan. Kita lebih senang bicara sama Tuhan ketimbang nonton hiburan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Izinkan mata iman kami melihat Engkau yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan biarlah ujung jubah-Mu memenuhi kami ini, bait suci-Mu Tuhan. Sehingga bersama nyanyian serafim di surga memuji-muji Engkau. Kados, 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 Adonai Sabaoth, Malakal Haares Kabodo. Dan izinkan kami selalu memberikan kebanggaan kami menyembah-Mu, Sang Pemilik puji-pujian. Kepadamu hormat dan kuasa dan kemuliaan, seperti Yohanes tersungkur dalam pengagungan dan ia berkata, Agios, 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 Kurios, Hoteos, Ho Pantokrator, Ho Onkai, Ho Onkai, Ho Orkemenos. Dari kekal hingga Engkau, dari kekal hingga kekal Engkaulah pemilik kemuliaan. Ya Tuhan Allah, Engkau lebih merindukan pemulihan kami oleh karena kasih-Mu, bahkan lebih daripada penghukuman karena murka-Mu. Oleh karena panjang sabar-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Kyrie eleison, kasihanilah kami ya Tuhan. Maka kami datang kepadamu sebagai pangeran-pangeran-Mu, Israel, pangeran Allah ya Tuhan. Terima kasih atas ibadah hari ini. Kami boleh berkumpul, bersepakat, bersatu hati, memuji dan memuliakan Engkau. Maka biarlah menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka biarlah kami mencintai kebenaran dan damai. Berkenanlah Tuhan atas puji-pujian dan penyembahan kami. Berkenanlah juga ketika kami duduk diam mendengar isi hati-Mu. Sebab bagi-Mu mendengarkan adalah lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kami bersyukur Allah melawat kami umat-Mu di tempat ini, sebab Engkau dahsyat mengatasi segala Allah. Allah segala bangsa adalah hamba, tetapi Engkaulah yang jadikan langit. Mari Tuhan peliharakan kegentaran akan Kau di dalam hati kami. Sungguh takut akan Kau adalah permulaan pengetahuan, dan takut yang akan daripada-Mu itu Tuhan menuntut hidup kami. Mari ya Tuhan, perkenankanlah atas pujian dan penyembahan kami. Tuntut kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, karena Engkau adalah roh dan Kau menghendaki supaya kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Pendeta Yusuf Abraham Seli, Magister Teologi, yang atas nama-Mu ya Tuhan, yang atas dorongan roh-Mu telah menyatakan isi hati-Mu kepada gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pengabdiannya kepadamu ya Bapa di berbagai tempat pelayanannya. Allah lipat gandakan pengurapan dan tambahkan perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta di tengah-tengah keluarga besarnya, sekeluarganya juga, keluarga besarnya, sertai dan berkati dalam pekerjaan, studi dan segala aktivitas kehidupan mereka. Kiranya mereka menjadi berkat dan sarana kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih atas khotbah hari ini ya Tuhan, sehingga kami belajar menjadi murid Kristus yang militan. Kami belajar menjadi orang Kristen yang kuat. Kami mau belajar, kami ikut menderita oleh karena Kristus. Mari Tuhan, tolong kami membangun militansi di dalam Engkau. Atas rahmat-Mu kami mampu Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang memampukan kami. Kiranya kami boleh berpikir dan berfokus menyelamatkan jiwa-jiwa dan bukan memusuhinya. Bantu kami membangun hanya di atas Engkau sebagai dasar dan fokus pada tujuan untuk menyenangkan Engkau. Berpikir apa yang bisa kami berikan kepadamu, komandan kami yang paling tinggi, bukan sekedar apa yang kami dapatkan daripada Engkau. Sebab kami adalah murid-Mu dan biarlah kami diukur berdasarkan apa yang kami bisa berikan kepada Engkau. Ketaatan terutama ketaatan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ihsan Palopo, Magister Teologi, Gembala Sidang kami di gereja dan di jemaat-Mu di tempat ini. Berkati penggembalaannya di tempat ini dan berkati pula pelayanannya di berbagai tempat. Berkati pula aktivitas dalam profesi yang ditekuninya. Berkati keluarga Pak Ihsan ya Tuhan, baik istri dan ketiga anaknya serta menantunya. Mari Tuhan menopang Ibu Mary sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu di rumah, dan sebagai ibu gembala di tempat ini. Mari Tuhan berkati ketiga anak Pak Ihsan beserta menantunya dalam pekerjaan, studi, dan segala aktivitas kehidupan mereka. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh karena Engkau, melalui Engkau, dan bagi Engkau-lah kemuliaan hingga selama-lamanya. Kami berdoa untuk visi JKI Bethlehem di tahun 2025 sebagai tahun kelimpahan.
Atas semua itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Engkaulah sungguh kelimpahan itu. Karena Engkau menyebut kami sebagai sahabat dan Engkau memberitahukan kepada kami segala sesuatu yang telah Engkau dengar dari Bapakku. Kelimpahan ini adalah kelimpahan firman yang menuntun kami sehingga kami tidak menyerah atas apapun yang kami hadapi, melainkan senantiasa menunjukkan mata kami berlari-lari kepada tujuan panggilan surga. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, JKI Bethlehem Tanjung Priok dan juga beserta Gereja Kristus Setia Indonesia ya Tuhan. Atas namanya Kristus Setia, sungguh Kau nyatakan kesetiaan-Mu melampaui nama, melampaui tempat, lewat berbagai pelayanan dan lewat berbagai segala mujizat yang Kau lalui ya Tuhan. Mari ya Allah, Engkau yang menjawab doa. Mari sungguh oleh perkenanan-Mu maka segala kecukupan boleh kami nikmati ya Tuhan. Mari kami berdoa berkati keluarga kami Tuhan, para suami, istri, anak-anak, kakak, adik, bahkan saudara bersaudara. Engkaulah kepala di dalam rumah tangga kami ini Tuhan. Engkau menebus seisi rumah dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan dan kuduskan rumah kami Tuhan. Biarlah atas darah yang teroles di ambang pintu rumah kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau matahari dan perisai. Biarlah dalam kemurahan hati kami bisa menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita sebagai orang Kristen, dan semakin giat menopang pekerjaan pemberitaan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap pelayan kasih karunia di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan tambahkan kiranya perkenanan-Mu Tuhan, baik kepada gembala, para pendeta, para imam, para pekerja, serta keluarganya yang tetap setia melayani apapun situasi dan kondisinya Tuhan. Kami juga bawa baik worship leader, singer, pemain instrumen musik, usher, sound engineer, operator multimedia, pelayan persembahan, tenaga administrasi, kebersihan, berbagai penolong dan guru sekolah minggu. Kiranya perkenanan bertambah-tambah oleh sebab mereka berbeda fungsi, tetapi sungguh melayani Allah yang sama, Raja di atas segala raja. Tambah-tambahkan talenta yang diberikan sehingga mereka semakin berkenan kepadamu dan semakin tajam dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan kasih-Mu tak berkesudahan atas kami semua. Maka kami bawa sekarang Tuhan untuk persembahan yang kami berikan. Ya Tuhan, apapun yang kami berikan, kami menyerahkan hati kami atas dasar kami taat, atas dasar kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melampaui jumlah yang kami berikan, Tuhan lihat sungguh Tuhan bahwa seluruh kehidupan kami harus kami persembahkan kepadamu Tuhan. Bantu kami untuk mengatur semuanya sehingga kelimpahan itu nyata untuk mendukung pekerjaan-Mu dan untuk menumbuhkan iman kami kepadamu Tuhan. Kami tidak berfokus pada berkat tetapi pada sumber berkat. Kami tidak berfokus pada jumlah tetapi pada kualitas Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami bawa sinode kami ya Tuhan. Baik ketua sinode Bapak Pendeta Dr. Adi Susanto, Magister Divinity, Magister Teologi, dan Dr. in Misiologi Tuhan. Kami berdoa kiranya di dalam sinode ini boleh semua hamba-hamba Tuhan bersatu seperti para rasul, sama-sama berseru atas keputusan Roh Kudus dan atas keputusan kami. Kami bawa juga Ketua Korwil Sejabodetabek Bapak Pendeta Buas Adi Prakoso dan juga penasihatnya Ibu Pendeta Dr. Magdalena. Mari Tuhan, atas mereka Engkau berperkara, Engkau bekerja, menyatukan, mengkoordinasi, dan melayani umat-Mu di segala tempat. Mari ya Tuhan, kami rindu sinode ini menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, menjembatani antar gereja dengan pemerintah, dan menjadi sarana bagi jemaat untuk mendapatkan pengajaran yang sehat dan senantiasa berfokus kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia di mata-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Indonesia di mata-Mu dan Engkau sangat mencintai Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia dalam kendali Adonai Shalom. Damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa ini. Beracara dalam berbagai pembangunan yang dilakukan ya Tuhan. Mari sadarkan seluruh pimpinan dan seluruh lembaga-lembaga yang memerintah di atas bangsa kami, supaya mereka patuh pada sumpah jabatan mereka dan berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan. Ingatkan terus Tuhan, mereka adalah pelayan-pelayan bagi rakyat, bagi
bagi bangsa. Mereka yang berurusan dengan Tuhan apabila mereka lalai, dan mereka mendapat upahnya langsung dari Tuhan apabila mereka sungguh teguh dalam pelayanannya. Kami berdoa hingga level yang terendah Tuhan RT dan RW di tempat ini. Mari ya Tuhan, kami rindu kami menjadi dampak yang baik untuk lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami berdoa menopang baik RT dan RW Tuhan. Dalam segala kegiatan mereka, kiranya Tuhan izinkan gereja ini memberikan dampak yang positif bagi mereka dan menunjukkan kemuliaan oleh karena Kristus di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas dasar anugerah-Mu. Kiranya kami ini hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Seperti Kristus berkata, kalau kami percaya dan tidak bimbang, maka apa saja yang kami minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kami akan menerimanya. Maka ketika ibadah ini berakhir, kami berdoa akan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengantarkan kami semua pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Oleh karena kasih-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Maka kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi ya Tuhan, bukan kehendak kami. Sebab bagi-Mu lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau yang kami pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Dan sebelum kami menerima berkat, kami melengkapi doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat dijemput berdiri, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Selanjutnya kami rindu menerima berkat dari Bapak Pendeta. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama